Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat Rica, sahabat Reni Channel dimanapun kalian berada. So, hari ini sebenarnya saya tidak ada niatan untuk bikin video, bikin konten, tapi karena saya rasa ini vlog yang saya buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Siapa tahu barangkali bisa menjadi edukasi, bisa menjadi inspirasi toh. Jadi saya coba untuk bagi ke kita semua apa yang saya buat, apa yang saya hasilkan selama masa pandemi COVID-19. So, tapi sebelum kalian tonton video saya, jangan lupa dulu untuk like, subscribe, dan share video ini ke semua lingkungan, teman-teman, sahabat, keluarga kalian, agar edukasi yang kita bagikan bisa menjadi inspirasi, edukasi, dan motivasi untuk kita semua. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja lihat video apa yang akan saya perlihatkan. Oke, jadi sahabat Rica, sahabat Reni Channel dimanapun kalian berada. Jadi menurut saya selama hitung masa pandemi COVID-19 kemarin dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, saya memang terus terang saya tidak bekerja. Saya yang biasanya warawiri ke sana kemari, mohon maaf karena ini hujan, jadi suara mengondisikan saja dengan keadaan. Jadi begini, sebelum pandemi COVID-19 ini, saya biasa beraktivitas itu dari subuh saya sudah di rumah sampai tengah malam lagi baru saya tiba di rumah. Jadi rumah itu hanya menurut saya hanya jadikan sebagai tempat persinggahan untuk istirahat saja. Tapi setelah adanya pandemi COVID-19, saya benar-benar terputus semua sudah. Saya biasa yang selalu aktif, selalu kesana kemari, tidak pernah di rumah, selalu sibuk dengan berbagai kegiatan, harus terputus total dan saya harus tertahan di rumah. Itu sebabnya saya bikin vlog ini, dimana saya mau bagikan edukasi ke teman-teman semua, ke sahabat Riani semua, bahwa selama masa pandemik bukan berarti kita bermalas-malasan, kita tidak bisa produktif. Itu yang pertama. Jadi kenapa selama masa COVID-19 ini saya pusing dalam arti saya selalu aktif, saya selalu bergerak ke sana kemari. Tiba-tiba masa COVID-19 saya harus tertahan di rumah, tidak bikin apa-apa, paling sesekali hanya kerja di kantor pribadi saja. Tapi itu bikin saya kayak merasa lelah berpikir. Justru saya lelah berpikir. Akhirnya timbullah inovasi-inovasi dari lingkungan sekitar, karena kebetulan ini pas sekali dengan saya tinggal di Arso. Arso itu salah satu tempat di mana kampung, desa yang menurut saya potensinya itu masih sangat besar sekali untuk kita bisa beternak, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Hasil dari COVID-19 ini salah satunya di part 1 ini saya mau kasih tahu ke sahabat Riani semua, sahabat Rica semua, bahwa selama masa COVID-19 dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini saya menghasilkan ternak. Ada beberapa ternak, tapi di part 1 ini saya hanya akan kasih lihat 2 jenis ternak. Itu masuk dalam kategori unggas, yang dimana memang saya rawat. Saya berpikir kemarin bahwa saya rawat saja, rezeki Tuhan yang kasih, rezeki Tuhan yang atur. Jadi kalau dia berkembang, bagus, sukses, berarti itu saya rezeki. Tapi kalau tidak berkembang, tidak sukses di bidang ini, ya berarti Tuhan bilang bukan saya rezeki. Yang penting saya sudah kerjakan maksimal, saya sudah rawat, saya sudah jaga, saya sudah kasih makan dengan maksimal. So, buat kamu yang mau tahu apa ternak yang saya kelola, yang saya budidayakan, yang saya kembangkan selama masa pandemi COVID-19, tanpa perlu berlama-lama lagi, kalian sudah tahu juga karena kalian mungkin sudah lihat di thumbnail. Ini dia. Langsung kita kenalan sama satu teman-teman. Selama masa pandemik ini sudah hasilnya. Ini baru yang kloter pertama dan kedua. Jadi kloter penetasan ayam ini saya lakukan benar-benar manual. Jadi betul-betul yang saya lakukan itu hanya melalui indukan-indukan ayam. Ada juga itik yang saya tetaskan itu melalui penetasan dari indukan ayam. Saya ganti telur itik itu ke dalam indukan ayam untuk dia tetaskan. Cuman ya begitu, karena kita lakukan semua serba manual, serba alami, jadi ada resiko kematian itu pasti. Terus mungkin karena suhu juga itu mempengaruhi telur tidak menetas. Ini salah satu sih dari kelompok kloter pertama unggas yang, aduh dia gelap, unggas yang saya tetaskan. Ini pertama ya. Jadi ini tuh ada di kloter pertama dan kedua. Mereka sudah sebesar-besar ini
dari proses penetasan bulan Maret sampai dengan Agustus ini. Ini yang kloter pertama dan kedua. Terus ada lagi kloter ketiga dan keempat, cuman memang masih di dalam box, masih dalam kandang ukuran ini sih. Kandang juga tidak bagus karena kita sendiri yang buat, jadi maklum saja karena ini wanita, jadi kerja sebisa-bisanya saja. Ada yang bantu, cuman ya bukan profesional, bukan ahli, jadi kita juga bisa maklumi toh. Di sini ada kloter yang kecil-kecil. Ini dia di kloter 3 dan 4. Ini ayamnya kecil, mereka kumpul karena ini situasi lagi hujan. Jadi mungkin saya rasa mereka berpikir untuk mereka tumpuk-tumpuk saja supaya hangat toh. Di sini juga ada. Cuman ini agak nakal yang di sini karena dia sudah agak besar dan kalau dibuka begini pasti aduh itu kan. Mereka langsung keluar semua, jadi saya tidak bisa untuk buka lama-lama. Ini mereka lihat, ini mereka sudah agak besar. Ini kloter ketiga dan kloter yang barusan saya kasih lihat itu kloter keempat. Oke, itu. Di sini juga ada indukan, cuman kalau indukan ini bukan saya punya. Indukan ini bapak punya, jadi saya pinjam selama ini indukan-indukan ini untuk kasih menetas saya punya ayam-ayam ini. Jadi saya mau bilang sama sahabat Riani semua bahwa bukan berarti dalam masa pandemik kita tahan di rumah terus kita tidak bisa produktif. Kita tidak bisa untuk berbuat sesuatu yang positif untuk menghasilkan sebuah sebuah karya-karya lah. Walaupun tidak banyak tapi paling tidak isilah masa pandemik COVID-19 ini di rumah dengan hal-hal yang positif. Terserah kalian bisa lakukan hal positif apa saja. Kalian punya kreativitas apa saja. Aduh, udah ribut sekali nih. Nih, udah ribut sekali. Cuman kalau saya memang karena saya tinggal di kampung, saya tinggal di daerah pedesaan, di Arso. Jadi, ini tempat tinggal saya. Jadi, memang saya lebih memilih untuk mencoba untuk beternak dan bercocok tanam. Ada sedikit ini di samping-samping rumah hanya untuk isi-isi waktu kosong. Karena memang terus terang saya memang di rumah, tapi saya punya aktivitas pribadi, ada kantor pribadi juga yang saya harus kelola setiap hari. Jadi ya sambil mengisi waktu kekosongan saya lakukan inilah pelihara ternak-ternak ini. Jadi saya piara ternak ini. Selama ini saya di konten YouTube selalu mencoba bicara formal, tapi minta maaf saya tidak bisa karena memang saya anak Papua. Saya lahir besar Papua, cuman darah saja yang bukan Papua, cuman memang saya daging ini Papua, jadi darah saja yang bukan. Di sini juga saya punya ada unggas. Aduh, hujan sahabat Riani, jadi kita pelan-pelan saja. Ini ada unggas berapa ekor Ini itik. Cuman saat itu penetasan ada 14 ekor, cuman dia sudah berkurang sampai mungkin tinggal 11 ekor karena tinggal mati. Saya juga tidak tahu kendalanya di mana karena saya juga baru belajar. Saya baru belajar untuk rawat ternak-ternak ini. Jadi saya rasa mungkin saya baru sementara mempelajari, jadi saya belum tahu kendala-kendalanya harus rawat mereka ini seperti apa. Ya paling yang umum-umum saja, saya kasih makan, kasih minum, kasih vaksin, obat begitu, vitamin supaya mereka tetap sehat. Cuman mungkin sih kalau menurut kata teman saya itu dia lebih ke dia harus seukuran begitu, kalau tidak pasti mendominasi. Jadi yang besar itu bisa mungkin sosor-sosor kah atau bagaimana kah, pukul kecil kah sampai dia mati-mati begitu. Jadi ya begitu sudah nih. Mereka tingkah ini begini, ada air sedikit saja mereka langsung sosor di sana, padahal mereka sudah minum yang ini. Oke, jadi saya mau bilang saja sama sahabat Riani channel, sahabat Riani semua, bahwa bukan berarti kita masa pandemik ini jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang positif, yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kita hanya mau bilang sama kamu bahwa bukan berarti kita tahan di rumah jadi kita mau punya alasan untuk malas-malasan, kita tidak mau untuk bekerja, tidak mau untuk bisa produktif. Itu kita salah sekali. Oke, kita tinggalkan ayam ini, itik ini, itik, sampai itik saya bilang ayam. Ini saya juga tidak tahu dia model ini bagaimana, dia mau keluar versi bagaimana, botak. Terus ayam lagi, aduh, kok model bagaimana sampai kamu keluar dari sangkar tuh bagaimana? Juga bingung kamu dua, aduh. Oke,
Mungkin itu saja yang saya mau kasih lihat ke sahabat Riani semua, bahwa edukasi yang kita terima hari ini yang saya bagikan sama sahabat Riani semua, kita harus tetap produktif dimanapun, kita harus tetap bernilai positif, memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Kita bisa melihat dari lingkungan apa saja yang kita bisa lakukan. Kita tidak harus harus menjadi si A, si B, si C, terus karena COVID-19 terputus semua, tidak perlu. Masih bisa kita memilih banyak alternatif yang bisa kita ambil selama masa pandemi COVID-19. Tapi semoga ini cepat selesai. Cukup saja, sudah sampai Agustus ini, kalau bisa September dan seterusnya jangan lagi ada COVID. Amin. Oke sahabat Riani Channel, cukup sekian edukasi yang saya bagikan hari ini tentang apa yang kita harus lakukan selama masa pandemik. Tetap berlaku positif, jangan berpikir aduh udah ribut, ada di sebelah ini. Dia juga mau masuk di konten YouTube. Jadi mungkin begitu saja. Terima kasih sudah nonton tanpa skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.